teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Eka ya. Masih di acara Cendol, cerita dan dongeng online di Pusdiklat Kota Sukabumi. Hari ini Kak Eka sedang bersama dengan Kak Rehan. Kak Rehan ini adalah Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2023 juga loh. Rehan, silahkan perkenalkan dirinya ke teman-teman. Terima kasih Kak Eka sebelumnya. Halo teman-teman, aku Raihan Tangga Arifin. Aku Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2023. Untuk kegiatan sehari-harinya, aku adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan mengambil program studi administrasi bisnis dan sekarang baru semester 4 Kak Eka. Oh gitu, ternyata ya calon bisnismen Kota Sukabumi. Nah Kak Rehan, kebetulan sekarang Kak Eka hari ini akan bercerita ke teman-teman di Cendol. Untuk kali ini spesial, Kak Rehan mau nggak cerita buat teman-teman? Oh, boleh banget Kak Eka. Oke, keren ya, siap ya. Kira-kira sekarang Kak Rehan mau cerita apa buat teman-teman? Oke, karena sekarang masih musimnya Hari Raya Idul Fitri, jadi lebih cocok untuk menceritakan yang Islam-Islami Kak Eka. Iya, betul. Yaitu aku mau mencerita tentang kisah Nabi. Nabi yang pertama yaitu Nabi Adam. Oh, keren ya. Teman-teman penasaran kan? Kita siap dengarkan cerita dari Kak Rehan ya. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Jadi pada suatu ketika Allah telah menciptakan alam semesta ini begitu indah. Lalu Allah berbicara kepada para malaikat. Wahai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru, yaitu manusia. Para malaikat pun kaget. Wahai Allah, apakah kami tidak patuh dan kurang patuh kepadamu ya Allah, sehingga engkau menciptakan makhluk baru, kata para malaikat. Allah pun menjawab, sesungguhnya aku tahu apa yang aku ciptakan. Dan para malaikat pun patuh dan taat kepada Allah. Lalu Allah pun menciptakan makhluk baru itu, yaitu manusia, dengan dibuat dari tanah dan diberi nama Adam. Lalu ketika ruhnya telah diciptakan, Adam pun berdiri tegak. Lalu Allah mengenalkan benda-benda yang ada di dalam surga tersebut. Dan Adam pun jadi mengetahui semua benda-benda yang ada di dalam surga. Lalu Allah juga memerintahkan para malaikat dan makhluk-makhluk lainnya untuk bersujud kepada Adam. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, yaitu iblis. Lalu Allah berkata kepada iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Lalu iblis pun menjawab, wahai Allah, kenapa aku harus bersujud kepada Adam yang hanya diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api? Jawabnya dengan sangat sombong gitu. Lalu ketika setelah itu Allah juga menciptakan manusia kedua, yaitu Hawa. Hawa ini adalah seorang perempuan, di mana Hawa ini diciptakan oleh Allah untuk menemani Adam di surganya Allah. Mereka pun menikmati makanan, menikmati suasana, pemandangan, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang ada di surga. Lalu Allah berkata kepada mereka, wahai Adam dan Hawa, kalian boleh memakan apapun di surga ini dan juga menikmati segala kenikmatan yang kalian nikmati. Tapi kalian dilarang untuk mendekati pohon khuldi. Lalu Adam dan Hawa pun taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu suatu ketika ada seseorang yang menghampiri Adam dan Hawa. Seseorang itu tidak dikenal oleh Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa itu mengira bahwa orang itu adalah orang baik, orang jujur, amanah, dan dapat dipercayai. Tapi itu semua salah gitu. Itu adalah iblis yang sedang menyamar untuk menggoda dan merayu Adam dan Hawa. Lalu iblis pun mulai menggoda dan merayu Adam dan Hawa dengan
menjanjikan buah khuldi ini sangat enak untuk dimakan oleh Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa pun tergoda oleh rayuan iblis. Mereka pun lalu mendekati pohon khuldi, memetik buahnya, lalu memakannya. Lalu Allah melihat perbuatan mereka dan berkata kepada Adam dan Hawa, "Wahai Adam dan Hawa, kenapa kamu mendekati dan memakan buah khuldi itu? Aku sudah bilang, aku sudah melarangnya." Dan Adam pun menjawab, "Wahai Allah, ampunilah kesalahan kami. Kami menyesal, kami tidak tahu bahwa orang itu adalah iblis yang bisa menyesatkan kami." Lalu Allah pun menjawab, Allah mengampuni pengampunan dari Nabi Adam, dan juga Allah juga menerima permintaan maaf karena Adam sudah benar-benar taubat. Lalu karena Adam telah melanggar perintah dari Allah, Adam pun diusir dari surga dan diturunkan ke bumi bersama Hawa. Lalu di bumi itu Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Adam dan Hawa, karena di bumi itu Adam dan Hawa akan menciptakan generasi-generasi selanjutnya yang akan bergenerasi sebanyak mungkin begitu. Lalu para iblis yang mengetahui bahwa Adam dan Hawa sudah diusir dari surga, mereka pun senang, mereka pun bertepuk tangan gitu. Karena Adam dan Hawa tidak lagi menikmati kenikmatan surga. Karena iblis pun dari dulu sudah diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Adam dan Hawa. Dan dimulai dari itu, iblis menjadi musuh nyata bagi manusia, dan juga iblis merasa senang kalau misalkan ada manusia yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu Kak Eka dan teman-teman, kisah Nabi Adam yang diusir oleh Allah dari surga. Berarti hakikatnya manusia itu harusnya tinggalnya di surga ya Kak Rehan ya. Insya Allah kalau kita kuat menerima ujian dan cobaan atau godaan dari setan, insya Allah kita pasti akan kembali lagi ke surga. Gitu mungkin ya. Betul Kak Eka. Biar teman-teman lebih jelas, lebih bisa memahami, Kak Rehan mau nggak sampaikan ke teman-teman hikmah dari cerita ini biar teman-teman lebih memahami cerita. Boleh. Hikmah dari kisah Nabi Adam, yang pertama, kita itu harus bisa patuh kepada aturan yang telah Allah tetapkan. Dan yang kedua, kita itu harus menjauhi larangannya. Yang pertama, kita kan sudah diwajibkan untuk sholat. Nah teman-teman, diwajibkan nih untuk sholat. Kalau misalkan teman-teman nggak sholat, mungkin akan ada siksa dari Allah. Itu sangat menyeramkan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman rajin sholat, rajin ibadah, dan sekarang sudah puasanya full dari hari kemarin, itu akan mendapatkan kenikmatan, yaitu berupa surga. Insya Allah. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kita kumpul lagi semua ya di surga ya. Oke teman-teman, itu dia kisah Nabi Adam alaihissalam yang sudah disampaikan oleh Kak Rehan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dan mempelajari yang sudah disampaikan oleh Kak Rehan. Sekian dulu kisah cerita cendol kali ini. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode cendol berikutnya. Dadah. Dadah.